Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rohmah dengan NIM 2109321. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eksperimen mengenai analisis spesifikasi muatan elektron dalam mencari rasio E per M. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah eksperimen listrik magnet dan gelombang yang diampu oleh Ibu Lina Fianti, SPD, MSI, PhD. Salah satu eksperimen terkenal yang dilakukan oleh J. Thomson pada tahun 1897 melibatkan penggunaan pemilih kecepatan. Dalam eksperimen tersebut, Thomson menemukan bahwa sinar dalam tabung katoda dapat diarahkan oleh medan listrik dan medan magnetik, mengungkapkan bahwa sinar tersebut mengandung partikel bermuatan listrik. Dengan mengukur penyimpangan partikel sinar akibat medan listrik dan medan magnetik, Thomson berhasil menunjukkan bahwa perbandingan muatan terhadap massa atau E per M dari partikel tersebut relatif konstan. Ia juga menemukan bahwa partikel dengan perbandingan E per M ini dapat dihasilkan menggunakan berbagai bahan atau katoda. Partikel ini yang sekarang kita kenal sebagai elektron menjadi bahan dasar bagi semua materi. Prinsip yang Thomson terapkan dalam pengukuran ini adalah bahwa muatan elektron yang bergerak di bawah pengaruh medan magnet atau medan listrik akan mengalami gaya, menyebabkan pergerakan elektron menyimpang. Fenomena ini analog dengan pergerakan partikel yang dilemparkan horizontal di dalam medan gravitasi bumi. Sistem eksperimental terdiri dari tabung katoda dan kumparan Helmholtz untuk menciptakan medan magnet. Kumparan ini dimanfaatkan untuk menghapus medan magnetik bumi dan menyediakan medan magnet yang konstan dalam ruang terbatas. Ketika arus listrik mengalir melalui katoda, terjadi emisi termionik, di mana elektron meloncat dari katoda ke dalam medan magnet kumparan yang dialiri oleh arus listrik. Jika arah kecepatan elektron tegak lurus dengan arah medan magnet, maka elektron akan bergerak melingkar di dalam tabung katoda. Gaya magnetik memberikan gaya sentripetal yang diperlukan untuk pergerakan melingkar. Hubungan antara kecepatan elektron atau V, jari-jari lintasan R, dan medan magnetik atau B dapat dijelaskan dengan menggunakan gaya total yang setara dengan massa M, elektron dikalikan dengan percepatan sentripetal atau V kuadrat per R. Sesuai dengan hukum kedua Newton, gaya total dalam hal ini adalah EVB, dengan V dan B saling tegak lurus. Dengan demikian, hukum kedua Newton dapat diterapkan seperti gambar ini ya. EVB sama dengan mv kuadrat per R, di mana V sama dengan mv kuadrat per EBR. Nah, jika kita mempertimbangkan bahwa energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, elektron ketika memasuki medan magnetik sama dengan kehilangan energi potensialnya atau EV. Kita dapat menetapkan hubungan sebagai berikut, di mana setengah mv kuadrat sama dengan EV. Kemudian, kita dapat menggantikan nilai V dari persamaan sebelumnya ke dalam persamaan di atas, sehingga setengah EV per B kuadrat sama dengan EV. Selanjutnya, kita dapat menyederhanakan persamaan ini dengan mengalihkan kedua sisi dengan 2 per E dan menyusunnya agar mendapatkan kuat medan magnetik atau B, sehingga B kuadrat R kuadrat sama dengan 2V per ME. Nah, sebagai catatan dalam persamaan ini, R adalah jari-jari lintasan elektron dalam medan magnetik. Selanjutnya, kita ingin mencari kuat medan magnet di sepanjang sumbu antara dua kumparan Helmholtz. Dua buah kawat melingkar dengan N lilitan masing-masing dan arus I yang searah membentuk lilitan Helmholtz. Untuk mencari kuat medan magnetik pada titik tengah di antara dua kumparan, kita dapat menggunakan rumus medan magnetik pada pusat lilitan melingkar, di mana B sama dengan 0,7155 V per 10⁻⁷ N I per R. Pada eksperimen ini, instrumen yang dijalankan meliputi model J. Thomson apparatus atau alat eksperimen model J. Thomson
Itu merupakan alat percobaan yang dirancang sesuai dengan model eksperimen yang dilakukan oleh C.J. Thomson. Mungkin mencakup tabung katoda, pemilih kecepatan, dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk menyelidiki sifat partikel dalam sinar katoda. Selanjutnya ada kumparan dengan jari-jari sama sebanyak 2 buah. Kumparan ini kemungkinan besar merupakan kumparan Helmholtz yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang seragam di sekitar tabung katoda. Kumparan Helmholtz ini terdiri dari 2 kumparan melingkar dengan jari-jari yang sama, ditempatkan sejajar satu sama lain pada jarak tertentu untuk menciptakan medan magnet yang seragam di daerah di antara kumparan. Ketika ada power supply bertegangan tinggi, satu buah ya, power supply ini menyediakan tegangan tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan arus listrik dalam tabung katoda. Tegangan tinggi diperlukan untuk menciptakan emisi termionik dan mendorong elektron melalui pemilih kecepatan. Yang terakhir adalah seperangkat kabel secukupnya. Kabel-kabel ini digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam rangkaian eksperimen, termasuk menghubungkan power supply ke tabung katoda dan kumparan Helmholtz. Kabel-kabel ini memastikan aliran arus dan transmisi sinyal antar komponen eksperimen. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan dari langkah-langkah yang disebutkan terlihat bahwa kita ini sedang melakukan eksperimen untuk menjadi perbandingan E per M. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkahnya. Yang pertama adalah persiapkan tabung dioda dan alat-alat yang diperlukan sesuai dengan gambar atau instruksi yang dimiliki. Pastikan ketersediaan power supply, kabel-kabel, dan berbagai perangkat yang diperlukan. Susun tabung dioda dan kumparan jika digunakan sesuai dengan gambar atau petunjuk yang ada. Hubungkan kabel-kabel dengan benar sesuai dengan konfigurasi rangkaian eksperimen. Lalu, nyalakan power supply dengan hati-hati, pastikan untuk mengikuti petunjuk keamanan yang disediakan oleh produsen. Tetapkan tegangan pada nilai tertentu dan ubah arus sebanyak 10 kali. Amati perubahan diameter lingkaran pada tabung dioda dan catat hasil pengamatan. Tetapkan arus pada nilai tertentu dan ubah tegangan sebanyak 10 kali. Amati perubahan diameter lingkaran pada tabung dioda dan catat hasil pengamatan. Selama proses perubahan tegangan dan arus, perhatikan perubahan diameter lingkaran yang berbentuk pada tabung dioda. Catat hasil pengamatan dengan teliti untuk setiap variasi tegangan dan arus. Setelah eksperimen selesai, matikan power supply dengan aman, rapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan agar siap untuk menggunakan berikutnya. Jadi pada eksperimen kali ini tuh ada 2 variabel yang diubah-ubah ya. Yang pertama itu adalah tegangannya yang berubah-ubah, lalu ada arus yang berubah-ubah. Ini adalah data dan juga analisis data ya. Mengenai eksperimen yang dilakukan ini, ada V saat berubah-ubah dan ada I saat berubah-ubah. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ketika nilai tegangan tetap dan nilai arus tinggi, arus listrik berubah menjadi lebih besar, diameter lintasan elektron akan mengecil. Kenaikan nilai kuat arus juga menyebabkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan Helmholtz menjadi lebih besar. Medan magnet yang kuat akan menyebabkan pembelakan elektron yang signifikan, sehingga diameter lintasan elektron akan semakin kecil karena adanya hubungan terbalik antara diameter elektron dan medan magnet. Fenomena ini sesuai dengan persamaan B kuadrat sama dengan M kuadrat V per E R kuadrat. Ketika nilai arus listrik I konstan dan nilai tegangan V meningkat, diameter lintasan elektron akan bertambah besar karena V berbanding lurus dengan kuadrat R. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan E B kuadrat R kuadrat per 2M. Hasil eksperimen ketika nilai tegangan V tetap dan nilai arus listrik I tetap memberikan nilai EM secara analitik sekitar 1,7566 dengan ketidakpastian 0,086 E kali 10 pangkat 11 C per kilogram dan
1,7566 dengan ketidakpastian 0,05731 E kali 10 pangkat 11 C per kilogram perbandingan dengan nilai E per M literatur yaitu 1,7588803 kali 10 pangkat 11 C per kilogram menunjukkan bahwa nilai E per M dari hasil grafis saat arus tetap dan tegangan berubah lebih mendekati nilai literatur. Hal ini disebabkan oleh linearitas data yang diperoleh ketika arus tetap dan tegangan berubah. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil eksperimen melibatkan fluktuasi nilai arus dan tegangan pada power supply yang meskipun telah diatur untuk suatu nilai tertentu, masih cenderung berubah. Selain itu, kesulitan dalam menentukan diameter sebenarnya dari lintasan elektron ini cenderung disebabkan oleh karakteristik lintasan yang tidak sepenuhnya tipis. Dengan adanya diameter dalam dan luar, pengamatan lintasan yang gelap juga memungkinkan terjadinya kesalahan paralaks dalam membaca skala. Nah, kesimpulan dari eksperimen ini yaitu lintasan elektron yang membentuk lingkaran dalam alat percobaan untuk menentukan harga E per M dipengaruhi oleh perubahan arah dan kecepatan elektron yang bergerak dalam medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan Helmholtz. Dalam eksperimen ini, lintasan berbentuk lingkaran tersebut akan mengalami perubahan diameter yang dapat diobservasi dengan mengatur tegangan dan arus pada alat. Ketika tegangan tetap dan arus kumparan diubah, teramati bahwa lintasan lingkaran elektron menjadi lebih kecil. Ini menandakan bahwa adanya peningkatan arus meningkatkan medan magnet, yang pada gilirannya menyebabkan pembelokan elektron menjadi lebih kuat, menghasilkan lintasan yang lebih kecil. Secara analitik, perhitungan harga E per M untuk kondisi ini adalah sekitar 1,7566 dengan ketidakpastian 0,086 E kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Sebaliknya, ketika kuat arus kumparan dijaga tetap dan tegangan diperbesar, lintasan lingkaran elektron menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tegangan menyebabkan pertumbuhan diameter lintasan karena hubungan kuadrat antara tegangan dan jari-jari lintasan. Cara analitik, perhitungan harga E per M untuk kondisi ini adalah 1,7566 dengan ketidakpastian 0,05731 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Dengan demikian, eksperimen ini memberikan pemahaman tentang bagaimana variasi tegangan dan arus mempengaruhi lintasan elektron dalam medan magnet. Perhitungan harga E per M yang dilakukan secara analitik memberikan nilai sesuai dengan observasi eksperimental, memvalidasi hubungan antara kuat arus, tegangan, dan karakteristik lintasan elektron dalam konteks eksperimen ini. Mungkin cukup sekian hasil dari eksperimen kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.